Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda Ibu semuanya? Alhamdulillah, insya Allah kita semua senantiasa berada di dalam lindungan Allah Azza wa Jalla ya nak. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita dapat melanjutkan materi pembelajaran kita di tema 1, subtema 1. Namun pada pembelajaran kita kali ini, kita akan fokus ke muatan matematika di subtema 1 ya nak. Nah, kali ini kita akan belajar mengenai bilangan 4 angka. Apakah ada dari Ananda Ibu semua yang sudah mengenal bilangan 4 angka? Atau bahkan ada yang sudah bisa mengerjakan soal-soal yang berkaitan dengan bilangan 4 angka? Masya Allah, mungkin ada dan barangkali ada yang belum ya nak. Nah, kita akan masuk ke pembelajaran ini, bilangan 4 angka pada kali ini. Oleh karena itu, Ibu berharap semua alat tulis Ananda Ibu semua sudah dipersiapkan terlebih dahulu sebelum memulai pembelajaran, supaya Ananda Ibu lebih siap dalam menerima materi yang akan Ibu sampaikan. Baiklah Ananda Ibu, sebelum kita memulai pembelajaran kita di pagi hari ini, seperti biasa, kita mulai dengan berdoa kepada Allah. Supaya apa? Supaya pembelajaran kita kali ini Allah berikan kemudahan, keberkahan, serta Ananda Ibu dapat menyerap semua ilmu yang Ibu sampaikan dengan baik. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Nah, Ananda Ibu semuanya, sebelum kita memulai pembelajaran kita kali ini, Ananda Ibu perlu mengetahui apa yang menjadi tujuan dari pembelajaran kita, supaya Ananda Ibu lebih fokus dalam mencapai apa yang akan kita capai pada pembelajaran ini. Nah, diharapkan setelah Ananda menyimak apa yang Ibu sampaikan dari materi hari ini, Ananda Ibu mampu membilang bilangan dari 1000 sampai dengan 10.000, serta Ananda Ibu juga bisa mengurutkan bilangan dari 1000 sampai ke 10.000. Lalu Ananda Ibu juga bisa menentukan nilai tempat, dapat menyelesaikan soal cerita yang berkaitan dengan penjumlahan dengan cara susun ke bawah, dan anak Ibu bisa juga membuat soal cerita yang berkaitan dengan penjumlahan. Baik Ananda Ibu, ini adalah fokus dari pembelajaran kita kali ini. Ibu berharap kita dapat mencapai semua tujuan yang kita inginkan di hari ini. Baik, kita mulai dari pembelajaran yang pertama ya. Kita akan belajar mengenai membaca dan menulis bilangan 4 angka. Nah, sebelumnya, Ananda Ibu, apakah Ananda Ibu masih mengingat pembelajaran yang terdahulu di kelas-kelas sebelumnya? Ananda Ibu sudah mengenal beberapa bilangan, kombinasi bilangan 2 angka, 3 angka, ataupun beberapa bilangan 4 angka. Sebagai contoh ya, Ibu review kembali sebelum kita masuk ke pembelajaran kita. Ibu punya angka 1 gitu ya. Nah, kalau Ibu punya 1 angka, maka ini dinamakan satuan. Oleh karena itu, dibacanya bagaimana? Dibaca 1. Mudah bukan? Berarti kalau 5 gimana? 5 ini juga satuan. Karena angkanya cuma 1 ya nak. Dan dibaca 5. Paham Ananda Ibu? Paham ya? Mudah ya? Nah, kemudian kalau misalnya Ibu punya 2 angka misalnya ya, 25 gitu. Untuk membaca ini, tentu Ananda Ibu harus mengetahui bilangan yang di akhir ini merupakan tempat satuan. Bilangan yang sebelah kiri itu merupakan posisi puluhan. Maka cara membacanya adalah dimulai dari bagian yang paling kiri, yaitu
angka 2. Karena 2 merupakan posisi puluhan, maka dibacanya 20. Lalu disambung dengan angka yang terakhir, 25. Begitu. Mudah bukan? Jadi kalau 25 gitu bacanya boleh, Bu? Salah ya? Yang benar itu adalah 25. Lagi, Ibu kasih contoh lagi ya. Misal, Ibu punyanya 37, begitu ya angkanya ya. Ini pasti posisi satuan. Oleh itu, 3-nya berarti puluhan. Kita harus membaca dimulai dari angka yang paling kiri. Berarti kita mulai dari angka 3. Karena 3-nya puluhan, maka dibaca 37. Mudah bukan? Nah, Masya Allah. Nah, sekarang ini hanya bagian dari mengulang ya nak ya. Mengulang apa yang pernah Ananda Ibu pelajari di pembelajaran yang terdahulu. Sebelum kita masuk ke pembelajaran kita hari ini. Lagi, Ibu misalnya punya kombinasi 3 angka. Ibu punya 1, 2, 3. Caranya gimana? Sama juga seperti yang tadi. Pasti ini adalah posisi satuan, 2-nya adalah posisi puluhan, angka yang paling kiri berarti ratusan. Kemudian, cara membaca selalu dimulai dari posisi yang paling kiri. Maka kita bacanya, kalau angkanya 1, kita baca 100. Bukan 100, tapi 100. 100, lalu kita baca angka berikutnya. 2, karena dia puluhan, 20. Baru kita baca satuannya, 3. Jadi, angka 1, 2, 3 itu dibaca 123. Mudah bukan? Ananda Ibu bisa latihan untuk kombinasi angka yang lain bersama orang tua ya. Sekarang Ibu akan masuk ke posisi yang bilangannya 4 angka. Nah, contoh misalnya ya, Ibu punya 5, 2, 3, 1 gitu. Kok banyak banget, Bu? Nggak apa-apa, yang penting Ananda Ibu paham cara membacanya. Walaupun angkanya banyak, Ananda Ibu dapat membacanya dengan benar. Jadi caranya yang pertama kita tahu dulu ini adalah satuan. Setelah itu di sebelah kiri satuan pasti ada puluhan. Di sebelah kirinya lagi pasti ratusan. Kalau sudah ada ratusan, maka posisi yang sebelah kiri lagi pasti ribuan. Kita mulainya dari mana? Ingat ya, kita mulai dari sebelah kiri, berarti dari angka ribuan. Maka kita baca 5.231. Mudah ya? 5.231. Tulisan Ibu agak kurang bagus ya nak ya, karena ditulisnya tidak menggunakan pena ya, jadi pakai jari saja, tapi bisa dibaca ya mudah-mudahan sama Ananda Ibu ya. Jadi membacanya 5.231. Mudah bukan? Nah, sekarang coba kita balik ke posisi yang pertama ya. Nah, di sini ada di buku tema Ananda Ibu ya. Perhatikan cara membaca dan menulis bilangan berikut ini. Kalau bilangannya 1, tapi setelahnya ada angka 0 di belakangnya 3 buah, maka kita tinggal baca 1000. Karena ratusan, puluhan, dan satuannya tidak memiliki angka selain 0. Begitu juga dengan 2. Berarti kita bacanya 2000, 3000, 4100, 4.250, 5.500, 6.050, 7.150, dan
Khusus untuk yang 4 angka nolnya, maka dibaca 10.000. Mudah bukan, Nak? Coba sih Bu sekali lagi, boleh. Kita coba sekali lagi ya, bilangan 4 angka ya. Misalnya Ibu punyanya 7342 ya. Siapa bisa? Wah, Masya Allah Nanda Ibu, mudah-mudahan udah pada bisa semua ya. Nah, kita bahas satu lagi nih ya. Ini pasti satuan, lalu ininya puluhan, dan di sebelah sini ratusan, di sebelah sininya adalah ribuan. Bacanya dari ribuan ya Bu? Benar sekali. Dari sebelah kiri ya, berarti 7.342. Mudah ya? 7.342. Mudah bukan? Nah, Nanda Ibu berharap penjelasan Ibu tadi dapat dimengerti dengan baik ya, sehingga Nanda Ibu dapat mengerjakan soal-soal yang berkaitan dengan penjelasan Ibu tadi. Baik, Ananda Ibu, sekarang kalau misalnya nih Ibu punya ini, satu aja Ibu contohkan ya, misalnya yang ini. Yuk kita baca sama-sama. Satunya ratusan. Satuan ya Nak ya, salah Ibunya. Nah ini satu lagi puluhan. Yang 2 ini adalah ratusan, yang 4 ini adalah ribuan. Maka bacanya bagaimana? 4.211. Nah, khusus untuk angka yang diawali dengan 1, kalau dia puluhan, maka bacanya langsung satuannya dulu. 11 gitu ya Nak ya. Sama seperti ini, 12. Bacanya begitu ya Nak ya. Nah, Nanda Ibu, nanti Nanda Ibu bisa berlatih kembali untuk model soal yang beragam dari bentuk-bentuk ini. Bisa dibaca yang ini bersama orang tua di rumah ya. Sekarang Ibu mau lanjut ke pembelajaran kita mengenai mengisi bilangan 4 angka yang dia tidak beraturan. Atau dia mengisi bagian yang lompat ya Nak ya. Kalau Ibu punya 1.000, 2.000, 3.000, artinya Ibu isi berapa di sini? Ada yang tahu? Gimana sih Bu bisa tahu caranya Bu? Wah, mudah saja. Ananda Ibu perhatikan polanya. Dari angka pertama ke angka kedua itu bedanya hanya 1 aja. 1.000. Bedanya 1.000. Maka untuk angka yang seterusnya harus beda juga 1.000. Oh gitu Bu. Iya betul sekali. Nah jadi isi yang ini gimana Bu? Coba kita isi ya. 1.000, 2.000, 3.000, tentu saja bagian yang ini, betul Ananda tahu semua, 4.000. Kalau begitu, sama dong Bu yang nomor 2 dan nomor 3 dengan cara nomor 1. Sama persis, tidak ada yang beda. Hanya Ananda Ibu butuh ketelitian dalam mengerjakannya. Tidak boleh terburu-buru dan tergesa-gesa sehingga jawabannya tidak tepat. Jadi caranya bagaimana? Sama ya, misalnya 1.500, 2.500, tentu angka berikutnya berapa Nak? Iya pintar, 3.500. Setelah itu 4.500, artinya angka terakhir 5.500. Mudah bukan? Insya Allah Nanda Ibu paham ya. Jadi Nanda Ibu bisa berlatih untuk soal-soal mengisi bagian yang rumpang ini ya, yang masih kosong dengan bilangan-bilangan yang sesuai. Ibu akan lanjut ke materi kita mengenai membandingkan bilangan 4 angka. Kenapa kita perlu membandingkan bilangan 4 angka? Karena Ananda Ibu diharapkan bisa mengurutkan bilangan 4 angka. Kalau bisa mengurutkan bilangan 4 angka dari yang terbesar sampai yang terkecil, atau yang terkecil sampai yang terbesar, tentu Ananda Ibu harus mengetahui mana bilangan yang lebih besar atau mana bilangan yang lebih kecil. Nah, sekarang untuk dapat mempermudah itu semua, perhatikan penjelasan Ibu. Untuk dapat mengurutkan bilangan, kita harus mengetahui mana bilangan yang lebih besar atau bilangan yang lebih kecil. Caranya bagaimana?
Kita perhatikan, misalkan ada dua buah angka ya. Dua buah bilangan 4 angka, yang satu 2576, yang kedua 2536. Cara membandingkannya, kita bandingkan posisi yang sama. Misal, satuan dengan satuan kita bandingkan. Satuan di angka pertama sama dengan satuan di angka kedua. Kemudian, puluhan di angka pertama berbeda dengan puluhan di angka kedua. Ratusan di angka pertama sama dengan ratusan di angka kedua. Ribuan di angka pertama sama dengan ribuan di angka kedua. Berarti posisi yang berbeda itu di tempat puluhannya ya, Nak. Nah, yang diperhatikan di sini adalah nilai 76 sama 36 itu lebih besar yang mana? Tentu yang 7 lebih besar dari 3. Makanya 2576 ini lebih besar dibandingkan 2536. Oh begitu ya Bu? Iya. Jadi untuk lebih mempermudah, Ananda Ibu perlu mengetahui posisi yang sama dari setiap tempat. Jadi mana angka yang lebih besar, itulah bilangan 4 angka yang lebih besar. Sebagai contoh lagi, misal. Ibu kasih contoh lagi lah ya, biar makin paham ya, Nak. Ibu punya, ini kita pakai angka yang di sini ya. 5.250, 3250, 3.250, 1.250, 2.250, 4.250. Nah sekarang susunlah bilangan tersebut dari bilangan yang terkecil sampai dengan bilangan yang terbesar. Tentu saja kalau kita lihat begini, yang paling kecil adalah bilangan ribuan yang paling kecil. Mana bilangan ribuan yang paling kecil? Pintar, 1. Berarti posisi 1.250 diletakkan di posisi pertama. Setelah 1, angka berapa lagi? Di atas 1 yang tersedia di soal ini? Ya betul, 2.250. Berarti 2.250. Setelah itu bilangan berapa lagi yang lebih besar ribuannya dari angka 2? Betul, 3. Berarti 3.250. Setelah angka 3 ribuannya, ada lagi yang lebih besar. Benar, 4.250. Baru angka yang paling besar kita peroleh adalah 5.250. Mudah bukan? Hanya jika Ananda Ibu bertemu dengan dua buah bilangan yang dia sama ribuannya, maka harus dibandingkan angka yang lainnya. Tapi kalau angka ribuannya dia sudah sama atau sudah berbeda, tentu kita bisa lihat dari nilai ribuan yang terbesar atau yang terkecil untuk dapat mengurutkan bilangan tersebut. Lagi misalnya nih, contoh lagi untuk soal yang nomor 2. Nah, soal yang Ibu bahas ini ada di buku tema Ananda Ibu ya. 4.300, 1.300, 2.300, 3.300, dan 5.300. Kalau soalnya seperti ini, tentu Ananda Ibu sudah bisa mengetahui ya, mana yang paling kecil. Iya betul, yang paling kecil adalah bilangan ribuan yang paling kecil. Ribuan yang paling kecil adalah 1.300, berarti ini adalah nomor 1. Berikutnya, pintar 2.300. Berikutnya lagi 3.300. Berikutnya lagi 4.300 dan yang terakhir adalah 5.300. Mudah bukan? Silakan untuk soal yang ini Ananda berdiskusi dengan orang tua untuk mendapatkan urutan bilangan dari yang terkecil sampai ke yang terbesar ya. Nah, sekarang Ibu akan masuk ke tabel nilai untuk bilangan 4 angka ya. Tadi sedikit banyaknya sudah Ibu singgung dalam tata cara membaca dan menulis bilangan ya. Nah, sekarang Ibu punya 4.750. Nah, bagaimana cara kita menuliskan posisinya? Seperti contoh soal yang 1.250 ini,
Angka 1 berada pada posisi ribuan. Seperti biasa ya nak ya, kita harus posisikan dia dengan nilai tempatnya. 0 ini adalah satuan, 5-nya ada puluhan, 2-nya ada ratusan, dan 1-nya ada ribuan. 1 berada pada tempat ribuan sehingga bernilai 1000. 2 berada pada tempat ratusan sehingga bernilai 200. 5 berada pada nilai puluhan pada tempat puluhan sehingga bernilai 50. Sementara angka 0 berada pada tempat satuan sehingga nilainya 0. Berarti yang ini mudah ya. 4750. 0-nya satuan, 5-nya puluhan, 7-nya ratusan, 4-nya ribuan. Berarti 4 bernilai ribuan. 4.000 begitu. 7-nya ratusan, berarti 700. Puluhannya berapa? 5, berarti nilainya 50. Satuannya 0. Berarti itu hanya nilainya ya nak ya. Kalau dia tanya nilai tempat, misalnya ribuannya berapa? 4. Ratusannya berapa? 7. Puluhannya berapa? 5. Satuannya 0. Berarti posisi nilai tempatnya 4 ditempati oleh ribuan. Ribuannya adalah 4. Ratusannya adalah 7. Puluhannya adalah 5. Dan satuannya adalah 0. Kalau ditanya nilai dari setiap tempat, baru Ananda Ibu bilang nilai dari 4 adalah 4000, nilai dari 7 adalah 700, nilai dari 5 adalah 50, dan nilai dari satuan 0 adalah 0. Mudah ya? Insya Allah ya nak ya. Nah lagi misalnya dibaca 8417. Wah ini dia, ini mudah nih ya. 8000 berarti ribuannya 8. Ratus 400, oh berarti 4. 17, oh ini dia. Nah 8000 atau 8417. Maka ribuannya ada 8, ratusannya 4, puluhannya 1, dan satuannya 7. Nah sekarang tiba-tiba kok Bu, yang soal nomor 3 ditulis pula isinya, tapi tidak ditulis angka dan bacaannya. Ya kita yang nulis. 1000, berarti angkanya adalah 1000. Dibaca? Iya betul Ananda Ibu, 1000 dibacanya ya. Masya Allah, berarti sudah paham ya apa yang Ibu jelaskan tadi ya. Insya Allah. Nah, Ibu tinggalkan aturan nilai tempat dan tata cara menuliskan posisinya ya. Ananda Ibu sudah paham ya. Bisa diulang-ulang materi yang Ibu jelaskan jika Ananda masih belum paham. Di-pause, dimundurin lagi videonya, majukan lagi gitu ya. Sekarang apa saja lagi yang ada pada bilangan 4 angka? Kita akan belajar mengenai operasi hitung. Operasi hitung penjumlahan bilangan 4 angka tanpa menyimpan. Ada juga yang menyimpan ya. Nah sekarang kita lihat. Ingat kembali, penjumlahan dengan cara bersusun pendek, kita harus memperhatikan nilai tempat bilangannya. Bilangan-bilangan dengan nilai tempat yang sejajar, maka harus kita letakkan di posisi yang sejajar. Contohnya, maksudnya apa sih Bu? Nah ini contohnya. 1205 ditambah dengan 2143, kita harus susun dengan cara susun ke bawah dengan meletakkan posisinya sejajar. Maksudnya Bu, nah ini dia maksudnya ya. Satuan diletak di bawah satuan, puluhan diletakkan di bawah puluhan, ratusan harus di bawah ratusan, dan ribuan harus juga di bawah ribuan. Baru bisa kita tambahkan. Boleh nggak Bu kita nggak letakkan sejajar gini Bu? Nggak boleh. Karena aturan dari susun ke bawah itu harus diletakkan sejajar dengan nilai tempatnya. Nah baru setelah kita letakkan sejajar dia dengan posisi nilai tempat yang sama, baru bisa kita lakukan penjumlahan.
Sebagai contoh ini ya, 5 sejajar dengan 3 karena sama-sama satuan bisa ditambahkan. 5 ditambah 3, 8. 0 dan 4 sama-sama meletakkan diri di posisi puluhan, maka bisa dijumlah, hasilnya 4. 2 dan 1 bisa disejajarkan karena sama-sama bernilai tempat ratusan, maka jika ditambah hasilnya 3. 1 dan 2 bisa disejajarkan karena sama-sama bertempat di ribuan, maka jika dijumlah hasilnya 3. Sehingga hasil penjumlahan dari 1205 ditambah 2143 menghasilkan 3348. Nah, mudah bukan ya nak? Karena materi ini sebenarnya sudah pernah dipelajari di kelas yang terdahulu. Hanya saja pada pembelajaran kita kali ini kita menambahkan bilangan satu lagi ya, menjadi bilangan 4 angka, ada angka ribuannya. Nah, Nanda Ibu, tata caranya tetap sama. Coba kita akan masuk ke bilangan yang ini ya, contohnya ya nak. Yang ini, gimana ngitungnya nih? 500 ditambah dengan 500. Karena sama-sama satuan, puluhan, dan ratusan. Baru kita tambahkan. 0 ditambah 0, 0. 0 ditambah 0, 0. 5 ditambah 5, 10. Berarti hasilnya menjadi 1000. Mudah bukan? Lagi misalnya yang lain lah Bu, yang lebih susah. Boleh, kalau mau yang susah boleh. Ibu contohin ya. Cobalah yang mana yang paling susah. Ini nggak ada yang susah ini nak, mudah semua. Inilah kita coba ya. 4000 ditambah dengan 3500. Karena posisinya sudah sama ya, sama-sama sejajar. Puluhan, satuan, puluhan, ratusan, dan ribuan. Maka hasilnya 0 ditambah 0, 0. 0 ditambah 0, 0. 0 ditambah 5, 5. 4 ditambah 3, 7. Jadi hasilnya 7500. Coba Bu yang lain Bu. Boleh, kita coba. Yang ini ya, misalnya kita coba yang, ini dia. Satunya bilangannya 4000, yang satu lagi bilangannya 900. Ingat aturannya, tempat harus diletakkan sejajar ya. 900 itu berarti satuannya 0, puluhannya 0, ratusannya 9. Maka menjumlahnya begini. 0, 0, 9, turunnya 4. Berarti 4900. Coba Bu kalau soalnya lebih susah Bu. Boleh. Misalnya Ibu punya 2530 ditambah 1523 ya. Kita tambahkan ya. Buat susun ke bawah Bu. Iya. 2530. Kita tulis 3251. Tambahkan. Udah sejajar nih. Sudah. Berarti satuan dengan satuan, puluhan dengan puluhan, ratusan dengan ratusan, serta ribuan dengan ribuan. 0 ditambah 3, 3. 3 ditambah 2, 5. 5 ditambah 5, 10. Nulisnya bagaimana 10? 10 berarti puluhannya diletak di atas ini nak. Nolnya baru di sini. 10. Simpan di sini ya. Berarti tambahkan dia. 1 tambah 2 tambah 3. 1 tambah 2 tambah 1. Berarti 4. Maka jawabannya 4053. Lagi lah Bu. Ya, satu lagi ya nak ya. Kasih contoh. Misalnya 2783 ditambah 5233 misalnya. Yuk kita tambahin. 3 tambah 2 5. 8 tambah 3 kan 8 tambah 5 13 Bu. Gimana nulisnya? Ingat ya, 13 ya. 13 itu berarti satuannya diletakkan di sini, satunya masukkan ke angka sebelumnya, setelahnya. Berarti
1 tambah 7, 8. 8 tambah 3, 11. 11 lagi Bu, gimana? Satuannya letak lagi di sini, satunya masukkan ke sini. Berarti 1 tambah 2, 3. 3 tambah 3, 6. Artinya jawabannya 6.135. Mudah bukan nak? Nah, Nanda Ibu, alhamdulillah penjelasan materinya bisa Ibu selesaikan sampai di sini. Coba kita review lagi apa yang sudah kita menjadi tujuan pembelajaran kita. Kita sudah belajar bagaimana membaca atau membilang bilangan dari 1000 sampai 10.000. Ananda Ibu juga sudah mengurutkan bilangan yang berkaitan dengan bilangan 4 angka tadi. Sudah dipelajari juga tentang nilai tempat, bagaimana meletakkan satuan, puluhan, ribuan, dan ratusan dan ribuan. Serta Ananda Ibu juga sudah menyelesaikan soal-soal yang berkaitan dengan penjumlahan susun ke bawah. Hanya saja belum ada soal ceritanya ya. Coba kita akan masuk, nanti Ibu akan kasih latihan yang berkaitan dengan soal ceritanya ya. Nah Ananda Ibu, alhamdulillah pembelajaran kita kali ini telah kita selesaikan. Ibu cukupkan sampai di sini pembelajaran kita kali ini. Mudah-mudahan apa yang Ibu jelaskan dari materi yang Ibu sampaikan dapat bermanfaat dan Ananda Ibu dapat mendapatkan ilmu dari pembelajaran kita kali ini. Sebelum kita tutup dengan doa kafaratul majelis ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.